Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pelajar. Kali ini kita akan belajar mengenai penerapan statistika dalam kehidupan bersama Bu Risma. Alangkah baiknya nih sebelum pembelajaran kita berdoa dulu yuk. Ayo kita belajar statistika, tapi jangan lupa nih untuk subscribe di channel YouTube saya di Risma Sidik Official. Nah, sebelum kalian mengerjakan project statistika, kalian harus tahu dulu nih mengenai data. Data itu dibagi dua, ada data kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur, contohnya data umur dan tinggi badan, serta data kualitatif, data yang menyatakan kualitas dan biasanya dalam bentuk kalimat, contohnya data kepuasan pembelajaran online. Nah, setelah kalian mengetahui data, kalian harus tahu juga nih analisis data. Analisis data itu dibagi dua ukuran, yang pertama pemusatan data dan yang kedua adalah penyebaran data. Untuk dua ukuran dalam analisis data ini, kalian bisa gunakan dalam mengukur data yang bentuknya kuantitatif, yang dinyatakan dalam bentuk angka yang bisa diukur. Nah, apa aja sih ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data itu dibagi tiga, ada 3M biasa kita nyebutnya. M pertama mean atau rata-rata, M yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan M yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul atau frekuensi tertinggi dan memiliki frekuensi yang terbanyak. Setelah itu kita harus bisa menyajikan data. Penyajian data ini dalam bentuk 6 ya. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua diagram lingkaran, yang ketiga tabel. Bisa juga kita gunakan diagram garis, bisa juga kita diagram batang, gambar atau piktogram serta daftar. Nah, yuk kita mulai praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalian harus tahu juga nih langkah-langkah dalam mengerjakan proyek statistika. Langkah yang pertama itu ialah pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan analisis data, dan terakhir penyajian data. Kumpulkan dulu yuk datanya. Di sini saya mengambil data Bapak Ibu guru di SMP 24 Depok mengenai umur, tinggi badan, dan kepuasan pembelajaran secara online. Nah, berikut kumpulan datanya. Setelah kita dapetin data tadi, kita analisis nih, didapatlah data umur sama data tinggi badan karena merupakan data kuantitatif. Nah, dari data analisis umur kita dapetin meannya itu sebesar 36,25 dan mediannya 33 serta modusnya 29. Dari data tinggi badan didapatkan meannya sebesar 157,3, mediannya 155 serta modusnya 150. Lalu kita sajikan nih data tersebut ya dalam bentuk tabel, lalu diagram lingkaran. Di sini menunjukkan persentasenya, lalu diagram batang, dan juga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, setelah itu kalian coba nih latihan sendiri ya dengan penyajian data tinggi badan ini. Ya, sajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis yang telah kita pelajarin tadi ya. Nah, tahap terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, di sini kita dapat ini kesimpulannya. Yang pertama itu
Data umur sama tinggi badan itu merupakan data kuantitatif karena bisa diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan data kepuasan pembelajaran online itu merupakan data kualitatif karena menunjukkan kualitas pelayanan serta dinyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, setelah kita mempelajari tahapan demi tahapan tadi, yuk kita coba untuk membuat proyek statistika dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian. Kalian cukup ambil beberapa sampel ya, dan satu ukuran saja, entah tinggi badan contohnya atau umur ya, tapi jangan lupa untuk tahapan proyeknya ya. Yang pertama kumpulan data, lalu analisis data, dan yang ketiga itu penyajian data, yaitu dengan menggunakan tabel, diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis.